Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Di tengah sorotan dunia dan riuhnya ruang publik, 5 nama mencuat dari 5 panggung berbeda. Dari Zohran Mamdani yang menang di New York, hingga polemik gelar pahlawan nasional. Dari sanksi ringan MKD yang memicu kritik, hingga gelar Satria untuk David Beckham. Dan kini perdebatan soal siapa yang layak disebut pahlawan, Soeharto, Marsinah, atau keduanya. Semua cerita dan kisah ini bicara tentang satu hal, bagaimana kita menjaga nilai-nilai. Pemirsa, Zohran Mamdani, nama yang dulu hanya bergema di lorong-lorong aktivisme, kini menggema di seluruh penjuru New York. Ia menang, bukan hanya sebagai wali kota termuda, tapi Zohran juga sebagai muslim pertama yang memimpin kota paling kosmopolitan di seluruh dunia. Namun kemenangan ini tak datang tanpa bayang-bayang, di mana sehari sebelum pemungutan suara, Presiden Donald Trump mengeluarkan ancaman. Ancaman terbuka, jika Mamdani terpilih, anggaran federal untuk New York akan dipangkas. Minimum hanya sebatas kewajiban. Kini Zohran Mamdani telah resmi menjabat, tapi pertanyaannya menggantung di udara. Apakah ancaman Trump yang tadi kita sampaikan akan menjadi kenyataan? Apakah suara rakyat New York akan dibalas dengan hukuman fiskal dari pemerintah pusat? Ya, di tengah sorak kemenangan dan harapan akan hari yang lebih baik bagi kemanusiaan, seperti yang kerap diucapkan Zohran Mamdani dalam pidatonya, tersisa satu pertanyaan besar. Apakah demokrasi lokal bisa tetap berdiri tegak di sana ketika tekanan datang dari puncak kekuasaan nasional? Kemenangan ini bukan sekedar angka 54%. Ini adalah ujian bagi integritas sistem dan dunia sedang menyaksikan. Kita tinggalkan dulu New York, pemirsa. 5 nama, 5 wajah publik, 5 anggota DPR yang sempat dinonaktifkan karena dugaan pelanggaran etik. Tapi ketika MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, akhirnya menjatuhkan putusan, publik justru bertanya, apakah ini sanksi? Apakah sekedar formalitas? Ahmad Sahroni divonis nonaktif 6 bulan. Eko Patrio dan Nafa Urbach masing-masing 3 dan 4 bulan. Sementara Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar etik dan kembali aktif lagi sebagai wakil rakyat. Ya, di ruang digital, di warung kopi, di ruang redaksi, pertanyaan yang sama bergema. Jika terbukti melanggar, apa pertimbangannya sehingga tidak ada pemecatan? Bukankah citra DPR adalah milik bersama, bukan milik segelintir nama? Seperti yang kita saksikan, nama-nama seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, ini semuanya mendapatkan sidang dari MKD, di mana diantaranya Uya Kuya menyebut ini sebagai pembelajaran. Eko Patrio memilih diam, hanya mengucap terima kasih. Namun di luar ruang sidang, kepercayaan publik entahlah tak bisa dibangun dengan kata-kata. Ia butuh keteladanan. Karena di tengah krisis kepercayaan, sanksi ringan bukan solusi. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan dan saksi-saksi lain ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan kepada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Yang nggak tahu, saya bukan baru keluar sini, jadi sebelum koordinasi. Tadi gimana Bang? Iya, nanti. Gimana? Ya. Mas, dikit aja Mas. Ada yang bisa disampaikan Mas? Nggak ada yang disampaikan. Terima kasih.
Kita ke mancanegara lagi. Di dunia yang cepat melupakan, David Beckham justru makin diingat. Bukan karena gol indah dari kaki kanannya, karena itu sudah lama ketika ia menjadi pemain sepak bola. Tapi karena jejak panjang yang telah ia tinggalkan di luar lapangan. Hari ini legenda sepak bola Inggris itu resmi menyandang gelar Sir, gelar kehormatan dari Raja Charles III. Sebuah penghargaan yang bukan sekedar simbol, tapi pengakuan atas dedikasi Beckham selama lebih dari 2 dekade. David Beckham bukan hanya mantan kapten timnas Inggris. Beckham adalah duta UNICEF, penggerak kampanye global melawan malaria, dan wajah yang terus bicara, diskusi tentang kemanusiaan. Dari East End London hingga Kastil Windsor, perjalanan Beckham adalah bukti bahwa eksistensi tak selalu soal sorotan kamera belakang. Kadang tumbuh dari kerja sunyi, dedikasi, konsistensi, komitmen yang tak pernah lelah untuk memberi manfaat kepada sesama. Dan hari ini ketika namanya dipanggil sebagai Sir David Beckham, dunia seolah sepakat, makin tua, makin eksis. Karena nilai hidup tak diukur dari usia, tapi dari dampak yang ditinggalkan. Seperti yang kita saksikan, David Beckham terus berupaya memberikan manfaat bagi umat manusia. It's a very proud day for us as a family today. I grew up in the East End of London in a very humble family. This moment, my dream was always to become a professional footballer, play for my country, play for Manchester United. And everything else that has come with that has been incredible. But today, to be honoured by, the most important institutions in the world and one of the most respected institutions in the world, being an East End boy, it's a very proud day. Ya, Beckham yang menginspirasi, semoga juga membuat kita semuanya bersemangat, tak mengenal usia, tapi juga memberikan dampak terus manfaat yang baik untuk masyarakat. Sementara itu pemirsa, di negeri kita yang dibangun dari luka dan harapan, gelar pahlawan bukan sekedar penghargaan. Ia adalah pengakuan sejarah. 2 nama kini kembali menggema, Soeharto dan Marsinah. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dinilai memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Kontribusinya dalam pembangunan, operasi Trikora, hingga juga perlawanan terhadap agresi Belanda. Disebut-sebut, ini adalah peran besarnya bagi bangsa. Namun di sisi lain pemirsa, nama Marsinah, aktivis buruh yang tewas dalam perjuangan hak pekerja, juga disebut layak mendapat gelar yang sama. Marsinah bukan pemimpin negara, tapi simbol keberanian rakyat kecil yang menolak tunduk pada ketidakadilan. 2 nama, 2 sejarah, 2 wajah Indonesia. Satu dari puncak kekuasaan, satu dari lorong-lorong pabrik. Dan kini publik pun bertanya, apakah gelar kepahlawanan hanya milik mereka yang memimpin, yang berada di atas, atau juga milik mereka yang berani melawan meskipun tak punya pangkat? Karena dalam narasi bangsa, pahlawan bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang berani berdiri, bahkan ketika tak ada jaminan akan dikenang. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak, Pak? Memenuhi syarat. Marsinah juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya. Yang saya kira soal
perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Perjuangan untuk kesejahteraan. Ya pemirsa, 5 cerita, 5 sudut, tapi 1 benang merah. Bagaimana kita menjaga nilai. Apakah kemenangan politik menjamin keadilan fiskal? Apakah pelanggaran etik cukup ditebus dengan waktu? Apakah eksistensi bisa tumbuh tanpa panggung? Apakah gelar pahlawan hanya milik mereka yang berkuasa? Atau juga milik mereka yang berani melawan? Di tengah sorotan dan perdebatan, publik tidak hanya menonton. Mereka menilai, mereka mengingat. Karena dalam demokrasi, sejarah bukan hanya milik arsip, hidup di hati. Dan hari ini kita sedang menulisnya. Yudi Handoyo pamit, terima kasih. Sampai jumpa.